Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya syiar para khutbah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini adalah kita semua wajib untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takwa yang dia merupakan bekal kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalahkan wahai manusia, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meningkatkan dengan upaya-upaya kita, senantiasa meningkatkan takwa yang ada pada diri kita, takwa yang kemudian dijelaskan sebagian ulama kita dengan dua kalimat pokok. Yang pertama adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Hakikat takwa yang pertama adalah kemudian kita beramal
untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bimbingan dari wahyu Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuan kita dengan takwa tersebut, tarju thawab Allah, kita mengharapkan balasan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa makna yang kedua adalah an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhaf iqab Allah. Bahwa takwa adalah kemudian kita berusaha semampu kita untuk kita senantiasa meninggalkan semua hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah larang, kita berusaha untuk jauhi dan tinggalkan ala nurin minallah. Dan harus kita dalam meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran berdasarkan bimbingan dari wahyu Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Kenapa kita meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atas kita? Takhaf iqab Allah, karena semua kita takut akan azab dan balasan berupa hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, hakikatut taqwa, hakikat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan pahala dan takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam jamaah khutbah Jumat rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqi wa sa'id. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi di mana hari kiamat kelak akan terjadi. Yauma ya'ti, hari di mana kelak hari kiamat akan terjadi, hari di mana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul di dalamnya. La takallamu nafsun illa biiznih, tidak ada satupun jiwa yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut illa biiznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata al-allamah al-mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hatta al-anbiya wal malaikah, sampai-sampai para nabi dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun tidak berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'una illa biiznih, tidaklah mereka mampu memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faminhum syaqi wa sa'id. Allah Subhanahu wa taala membagi golongan manusia dan jin di hari tersebut menjadi dua golongan. Faminhum syaqi, di antara mereka adalah golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Wa sa'idun, dan di antara mereka ada golongan yang berbahagia. Di antara ulama kita menjelaskan makna golongan yang kemudian mendapatkan kesengsaraan, keburukan dan kecelakaan adalah humul ladzina kafaru billah wa kadzdzabu rusulah wa asau amrah. Orang-orang yang kemudian termasuk golongan yang celaka, golongan yang binasa, golongan yang waliyadzubillah mendapatkan azab Allah. Mereka lah orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul, asau amrahu, mereka bermaksiat, menyelewengkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Was-su'ada, adapun golongan yang berbahagia, humul mu'minuna al-muttaqun, mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membagi bahwa kelak di hari kiamat terdapat dua golongan besar, yaitu golongan orang-orang syaqi al-asqiya, orang-orang yang celaka, was-su'ada, dan orang-orang yang berbahagia. Di antara ulama kita, di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, pernah menjelaskan bahwa di antara golongan orang-orang yang celaka
dan golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, lahumul alamat, mereka memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, bahwa orang yang berbahagia di dunia mereka memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Dan juga al-asqiya, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka mendapatkan kesengsaraan di dunia memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Maka dalam khutbah kali ini kita akan berusaha mengkaji dan mengetahui apakah ciri-ciri orang berbahagia, dan apakah kita termasuk orang-orang di dalamnya, dan apakah ciri-ciri dan tanda dari orang-orang yang celaka, dan wal'iyadu billah, apakah kita termasuk dari mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa min alamati sa'adah wal falah, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kemenangan seorang hamba, di antaranya 5 tanda yang penting. Yang pertama, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Tanda orang yang berbahagia yang pertama adalah kemudian seorang hamba manakala dia bertambah keilmuan agamanya, semakin dia mendalami ilmu agamanya, semakin dia mempelajari Islamnya, semakin dia mendalami kitabullah, semakin dia mendalami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi, maka bertambahlah tawadu'nya, rendah hatinya, bertambahlah sifat rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, ciri yang pertama, orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang dekat dengan ilmu agama, bukan hanya di lisan, bukan hanya di buku, bukan hanya di otak, akan tetapi ilmu yang mereka pelajari berbuah dengan kebaikan. Di antara cirinya bertambah tawaduknya, rendah hatinya, bertambah rasa sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang-orang yang berbahagia yang kedua, kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Manakala seorang hamba tatkala bertambah amal kebaikannya, bertambah kemudian frekuensi ibadahnya, tidak lain melainkan bertambah rasa takut mereka dan khawatir mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang-orang yang gemar beramal, orang-orang yang gemar beribadah, mengeluarkan infak sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang mereka senantiasa mengeluarkan apa yang mereka keluarkan dari sedekah, kebaikan, infak, sedekah. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka wajilatun, merasa gentar, merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa kelak mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam sebuah hadisnya bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang disebutkan Allah ini? Kenapa mereka takut? Apakah mereka orang-orang yang berbuat keburukan? Maka kata Nabi SAW, bukan, tetapi mereka adalah orang-orang yang beramal dengan kebaikan dan mereka khawatir amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir amal mereka tercampuri dengan riya. Mereka khawatir amal mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka semakin bertambah kebaikan mereka, ibadah mereka, semakin takut dan khawatir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, ciri yang ketiga dari golongan orang-orang yang berbahagia, kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi, semakin bertambah usianya, semakin tua umurnya, naqasa fi hirsihi, maka semakin berkuranglah tamaknya, semakin hilanglah sifat kemudian rakusnya kepada dunia, semakin dia menahan dirinya untuk kemudian lekat dengan dunia, lekat dengan pekerjaannya, lekat dengan tijarahnya, lekat dengan perniagaannya. Sebagaimana dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Zuhud, beliau pernah mengatakan, kanu yatlubuna dunya fa idza balagul arba'in talabul akhirah. Dahulu mereka para salafus saleh, dahulu mereka ulama-ulama salafus saleh, mereka biasa untuk kemudian mencari dunia, bekerja mencari kemudian uang, nafkah dan seterusnya. Akan tetapi fa idza balagul arba'in, jika mereka telah sampai di usia 40 tahun, talabul akhirah, maka mereka lebih semangat, mereka lebih fokus
untuk kemudian dengan akhirat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan surga dengan berbagai macam amal ibadah mereka tatkala semakin mereka tua, khususnya di usia 40 tahun. Maka para salafus saleh lebih fokus kepada ibadah mereka, lebih senang mengejar akhirat mereka. Maka ini sebuah kemudian peringatan buat kita. Semakin berkurang usia kita, bertambah umur kita, seharusnya semakin kita kemudian memikirkan diri kita, nasib kita, bagian kita, bagaimana kita dengan akhirat kita. Kemudian tanda yang keempat, ciri orang yang kemudian termasuk orang-orang berbahagia, kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badalihi. Semakin seorang hamba mendapatkan harta, dia mendapatkan tambahan dari kemudian harta-harta dunia, tidaklah melainkan dia bertambah, kecuali bertambah senangnya dia bersedekah, senangnya dia kemudian mengeluarkan kebaikan-kebaikan infaknya, semakin dia dermawan kepada orang lain, karena dia mengetahui bahwa kemudian harta yang dia kelak akan bawa ke alam kuburnya, yang kelak akan menjadi penemani amal dia di alam kubur kelak, adalah harta-harta yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia jadikan sebagai wakaf di dunia, yang kemudian akan kekal asarnya, pengaruhnya, kebaikannya di akhirat kelak. Kemudian ciri yang kelima yang terakhir dari orang-orang yang suada, orang-orang berbahagia, kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawaddu'i lahum. Seorang hamba manakala dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tambahan kedudukan, tambahan pangkat, kemudian kenaikan derajatnya, mendapatkan pangkat, mendapatkan kemudian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah kemudian sebagai pemimpin ataupun wakil dari pemimpin ataupun dari instansi tertentu, zida fi qurbihi minan nas, tidaklah bertambah melainkan dia bertambah dekat dengan manusia, bertambah pedulinya dia dengan manusia, bertambah dia pedulinya dengan umat Islam yang lain, semakin dia senang membantu kebutuhan orang yang membutuhkan, dan semakin dia tawadhu kepada orang lain. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, karena mereka mengingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian tawadhu, kemudian bertambah tawadhu'nya, semakin dia rendah hati, rafa'ahullah, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, 5 poin ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ciri-ciri orang-orang yang berbahagia. Maka siapa yang dia mendapatkan dirinya terdapat satu di antara kelima poin ini, maka adalah dia berbahagia dan dia tingkatkan kebaikannya. Dan barang siapa yang dia merasa belum di antara kelima hal ini, maka segeralah perbaiki dirinya, tingkatkan kebaikannya, agar kelak dia termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sa'id, yang mendapatkan kebahagiaan. Qad qultu ma qultu in sawaban fa minallah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati wa Rabbil Ardi wa Rabbil Arshil Azim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah jami'an. Di khutbah yang kedua ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa orang-orang yang syaki, orang-orang yang askia, orang-orang yang celaka di akhirat pun mereka memiliki tanda dan ciri-ciri di dunia. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah 3 ciri mereka. Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Manakala seorang hamba dia mendapatkan tambahan pengetahuan agama Islam, mendapatkan pendalaman tentang Islam, mendapatkan pendalaman tentang Al-Qur'anul Karim, mendapatkan pendalaman tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meningkatkan tawaduknya, tidak meningkatkan kasih sayangnya, tidak meningkatkan takwanya, melainkan malah bertambahlah kesombongannya, bertambahlah kesesatannya. Maka orang-orang yang dia belajar dengan niat yang salah, dengan maksud yang keliru, kemudian dia bertambah ilmunya, bertambah kibernya, bertambah sombongnya, bertambah dia merasa tinggi hatinya, meremehkan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang celaka, waliyadzubillah. Kemudian ciri orang yang syaki, orang-orang yang celaka yang kedua,
Setiap kali manakala bertambah dalam amal ibadahnya, bertambah kemudian frekuensi ibadahnya, kebaikannya, zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas, malah bertambah sombongnya, bertambah meremehkannya untuk manusia, dan bertambah dia merasa dirinya sudah mencapai tingkatan orang-orang yang baik, mencapai dia tingkatan husnudzon bukan kepada Allah, bahkan dia husnudzon kepada dirinya sendiri, merasa baik dengan dirinya sendiri, wal iyadu billah. Kemudian ciri yang ketiga, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi kibrihi wa tihi. Semakin dia mendapatkan tambahan kedudukan, pangkat, wilayah dari dirinya, bertambahlah pangkatnya, zida fi kibrihi wa tihi, maka bertambahlah kesombongannya, meremehkannya orang lain, menganggap dirinya adalah orang yang besar, dan dia kemudian meremehkan orang lain, tidak memiliki tawadhu, tidak rendah hati, tidak kemudian memiliki kedudukan untuk kemudian membantu orang lain, peduli dengan sesama, dia sombong dan angkuh dengan orang lain. Maka inilah ciri orang-orang yang celaka, waliyadzubillah. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, dunia ini adalah darul bala. Dunia ini adalah kemudian negeri ujian, wadarul imtihan, negeri yang kemudian akan membuktikan manakah hamba-hamba Allah yang sa'id, manakah hamba-hamba Allah yang berbahagia, dan siapakah hamba-hamba Allah yang kemudian waliyadzubillah celaka kemudian mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kita semua berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang meningkatkan keilmuannya, meningkatkan ibadahnya, bertambah usianya, bertambah pangkatnya, bertambah hartanya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian na'udzubillah min dzalik, malah kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih ulata ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وخذ بناصية للبر والتقوى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.